Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji untuk nikmat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini masih diberikan kesehatan, umur yang panjang, juga kesempatan untuk bisa membuat video ini lagi ya. Jadi video kali ini kita akan bahas tentang masalah lingkungan global. Nah, ini adalah salah satu mata kuliah ekologi manusia. Nanti ini masalah lingkungan global ini akan menjadi materi pertemuan ke-6 dan ke-7 sekaligus. Jadi ini menjadi video terakhir untuk mata kuliah ekologi manusia ya. Jadi untuk adik-adik yang memprogram mata kuliah ekologi manusia, insya Allah ini materi terakhir, agak panjang memang nanti ya, dan nanti di akhir video akan saya sampaikan tugas yang akan dikerjakan nanti, sekaligus nanti menjadi tugas untuk UTS-nya. Jadi karena kita menghadapi Ramadan, jadi insya Allah nanti untuk UTS-nya kita akan bikin sesuatu yang beda ya. Oke, baik. Masalah lingkungan global. Jadi kita akan membahas masalah lingkungan global. Maksudnya adalah masalah-masalah lingkungan yang mengglobal, yang maksudnya bukan cuma orang Indonesia yang rasa. Misalkan kayak banjir. Banjir itu kan biasanya kalau di Indonesia banjir tidak mempengaruhi negara lain. Misalkan longsor itu tidak mempengaruhi negara lain kecuali misalkan di perbatasan, tapi di perbatasan sangat jarang ada bencana ya. Kemudian bagaimana, apa itu yang dimaksud dengan lingkungan global? Jadi masalah lingkungan yang akan mempengaruhi negara lain, misalkan kebakaran hutan. Nah, kebakaran hutan di Kalimantan itu mempengaruhi negara lain karena asapnya ya. Jadi ada terjadi polusi. Kemudian efek rumah kaca. Nah, jadi itu semua akan mempengaruhi suasana atau iklim di negara lain. Jadi negara-negara tetangga yang masih terjangkau. Nah, seperti itu ya. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang kerusakan hutan tropis dan keanekaragaman hayati. Jadi ada dua hal, hutan tropis dan keanekaragaman hayati. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang hutan tropis. Nah, apakah di Indonesia punya hutan tropis? Jadi karena kita membahasnya, maka tentu pasti di Indonesia juga punya hutan tropis. Nah, jadi hutan tropis ini khususnya hutan hujan adalah ekosistem darat dengan keanekaragaman hayati yang paling beragam dan produktif di bumi. Jadi hutan tropis itu ada kaitannya dengan keanekaragaman hayati. Karena keanekaragaman hayati itu banyak ditemukan di hutan-hutan tropis ya. Nah, jadi tergantung dari iklim dan ketinggian setempat. Hutan tropis bervariasi dari hutan hijau dan semi hijau dan vegetasi yang lebat seperti hutan hujan Amazon ya, atau hutan berawan Andean. Nah, itu beberapa hutan yang hutan hujan tropis ya, yang ada di beberapa negara lain. Nah, kemudian menurut salah satu ilmuwan namanya Laumonir 1997, bahwa hutan hujan tropis di Indonesia sebagian besar berada di dataran rendah yang mendominasi sebagian besar wilayah daratan Sumatera. Jadi dia banyak hutan hujan tropis itu di Sumatera. Kemudian Indonesia memiliki luasan hujan tropis terluas nomor 3. Jadi kita punya hutan sebelum rusak. Ini kita bicara sebelum rusak. Kita punya hutan itu kita nomor 3 terbesar setelah Brazil dan Afrika. Jadi ternyata luar biasa ya. Hutan kita itu luas begitu. Dan itu menyimpan keanekaragaman hayati yang tinggi. Kemudian hujan tropis adalah rumah bagi beragam varietas melebihi
melebihi keanekaragaman di darat lainnya. Jadi di dalamnya terdapat setidaknya separuh dari spesies tumbuhan dan hewan yang hidup di bumi. Jadi ini menurut penemuan ya. Jadi para peneliti, dan banyak para peneliti itu orang luar negeri. Kenapa orang luar itu hobi sekali penelitian? Karena mereka tuh berani. Yang pertama berani, yang kedua dananya mencukupi ya. Jadi mereka punya dana yang mumpuni. Ketiga, keinginan tahuannya yang tinggi karena memang mereka pembelajar seperti itu. Oke, jadi setiap tipe hutan tropis memiliki vegetasi dan satwa liar. Jadi satwa liar itu yang yang kayak babi hutan. Kalau di Sulawesi itu anoa ya, jadi itu satwa liar. Ular itu satwa liar. Dan banyak lagi. Jadi ada banyak keanekaragaman hayati yang terdapat di hutan hujan tropis ini yang memang belum teridentifikasi. Dan menyediakan layanan ekosistem yang berbeda untuk populasi manusia di seluruh dunia, seperti menyediakan air bersih. Kenapa dia menyediakan air bersih? Karena akar tanaman itu menyimpan air. Jadi makanya banyak air bersih. Makanya di hutan-hutan itu kan segar ya. Kalau kita pergi ke curug, air terjun, itu kan airnya segar, dingin, menyejukkan ya. Terus mengatur iklim dan memasok makanan dan tanaman obat. Jadi di hutan-hutan itu banyak tanaman obat. Salah satunya juga yang terdapat obat itu adalah madu. Jadi banyak madu di hutan, dan madu hutan itu disinyalir menurut pakar madu ya. Saya bukan pakar madu. Katanya itu lebih banyak khasiatnya karena para lebah itu mengambil sari-sari tanaman dari berbagai tanaman hutan, dan tanaman hutan itu kan memang banyak tanaman obat-obatan yang terdapat, yang liar, tanaman liar banyak. Dan madu itu kan tidak akan pernah menghisap sari tanaman racun ya, yang dia akan menghisap sari tanaman terbaik begitu ya. Jadi itu luar biasanya madu. Hutan tropis memberikan kontribusi besar untuk produksi pertanian dengan menyediakan air bersih untuk irigasi, mengatur pola cuaca sehingga lahan cocok untuk pertanian, dan menyediakan habitat bagi serangga, burung, dan kelelawar yang menyerbu tanaman. Jadi kenapa bisa ada biasanya ledakan populasinya hama? Itu karena habitat mereka sudah terganggu, dan habitat mereka itu adanya di hutan. Jadi kalau misalkan di sebuah daerah sudah tidak ada hutannya, maka tunggu saja, selain longsor, tanamannya juga tidak akan aman dari serangan. Kayak hama tikus. Orang kan susah sekali ya mengendalikan hama tikus itu karena habitatnya tikus itu terganggu, makanya dia menyerang ya. Jadi mereka terganggu, terancam. Jadi kan kalau hewan itu mengandalkan insting, jika dia terganggu maka dia akan melakukan perlawanan ya, seperti itu. Terus tanaman-tanaman yang dipanen dari hutan biasanya itu lebih besar, kayak kalau di hutan itu kayak rotan ya, itu rotan, kemudian madu, itu kan mahal-mahal harganya. Itu adanya di hutan, tidak mungkin di pemukiman yang bisa ditanam. Kalau misalkan sekarang ada teknologi pembiakan madu di pekarangan rumah, itu pasti berbeda ya, dan itu lebih mahal biayanya. Tapi kalau di hutan tinggal dipanen, tidak dijaga seperti itu ya. Tapi sekarang kan sudah bisa dibiarkan sendiri, namun pasti akan berbeda begitu dari madu yang benar-benar hidup di alam, karena kan memang mereka itu hidupnya di alam bebas begitu. Menurut penelitian yang dilakukan oleh FAO, bahwa lebih dari 1 juta hektar hutan yang sebagian besarnya merupakan hutan tropis hancur setiap bulannya. 1 juta hektar ya, bukan 1 hektar. 1 juta hektar hutan hilang setiap bulannya.
di dunia, setara dengan area hutan seluas satuan lapangan sepak bola. Jadi itu setiap bulan. Kalau tidak dikendalikan, ya maka akan terjadi iklimnya jadi tidak teratur. Yang harusnya sudah musim hujan masih musim kemarau, harusnya musim kemarau jadi musim hujan. Jadi petani itu menjadi kebingungan, ya. Nah, kemudian hutan tropis awalnya mencakup 12% dari luas daratan, tapi saat ini luasnya kurang dari 6% dari 12%. Jadi jangan disangka cuma 6% ya, cuma misalkan 12% dari daratan seluruh bumi itu kan luas ya. Jadi walaupun cuma 12, jangan lihat angkanya, tapi lihat pembandingnya gitu ya. Nah, tapi sekarang tinggal 6%. Sejak 1 abad yang lalu aktivitas manusia termasuk deforestasi. Jadi deforestasi itu penebangan hutan secara liar ya. Kan banyak ya orang menebang, kayak kemarin di Masamba itu banjir, ternyata banyak kayu gelondongan yang ikut terbawa arus. Itu berarti di atas, bagian atas gunung itu ada penebangan liar. Nah, kemudian dan aktivitas manusia juga ini adalah telah mendorong kepunahan spesies 100 kali lebih cepat daripada laju alami. Jadi kalau spesies itu kan memang ada yang istilahnya namanya itu musuh alami. Jadi memang mereka untuk menghindari ledakan populasi ya. Kalau di hutan-hutan belantara itu kan mereka saling membunuh ya. Jadi kayak hukum rimba begitu. Tapi itu memang secara alami memang seperti itu, karena hewan itu memang menggunakan insting. Makanya misalkan kalau dia terganggu dengan hewan lain, maka mereka akan saling bunuh. Tapi itu tidak akan menghabiskan populasi, karena mereka hanya akan saling bunuh jika sudah terancam, misalkan salah satunya sudah lebih banyak. Nah, itu kan yang lain terancam, maka dia akan akan istilahnya adu-aduan begitu, mana yang lebih kuat, seperti itu ya kalau di hutan-hutan begitu. Nah, tapi kan sekarang banyak aktivitas manusia yang bikin keanekaragaman hayati ini, spesies-spesies ini hilang 100 kali lebih cepat daripada proses secara alami. Nah, kemudian ada seorang ahli ini baru-baru di tahun 2017 memprediksi bahwa dunia akan kehilangan 289 juta hektar hutan tropis pada tahun 2050. 289 juta, bukan 289 hektar, tapi 289 juta hektar hutan tropis pada tahun 2050. Sekarang tahun 2020, 30 tahun lagi. Nah, jadi diprediksi jika tidak segera diperbaiki maka kita akan kehilangan itu. Dan ini setara dengan sebuah wilayah seukuran India, negara India. Dan Kalimantan diprediksi akan kehilangan setengah sisa hutannya, yakni 20 juta hektar pada tahun 2030. Ini penemuan dari WWF. Jadi mereka menemukan bahwa memprediksi jika tidak segera diperbaiki maka akan kehilangan 27 juta hektar pada tahun 2030. Sekarang udah tahun 2021, berarti tinggal 9 tahun lagi. Nah, 9 tahun lagi ini tidak lama ya. Jadi kita bisa kehilangan 27 juta hektar kalau tidak segera dihentikan. Apalagi hutan kita kan adanya di Kalimantan yang banyak. Nah, terus teman-teman kan tahu juga wacana pemerintah negara kita bahwa mau membangun ibu kota. Nah, orang-orang kehutanan itu sangat menolak karena pastinya akan merusak hutan untuk membangun bangunan baru, istana negara. Nah, dan istana negara itu kan luas ya. Kalau hutan seluas itu dirusak, ya bukan cuma kita yang akan merasa, tapi negara tetangga
karena akan kehilangan pasokan oksigen, karena kan hutan itu menghasilkan oksigen udara yang bersih. Dia bisa menyimpan karbon dioksida, dan sebentar kita akan bahas itu. Nah, deforestasi yang saya katakan di awal tadi juga membuat masyarakat dan infrastruktur rentan terhadap banjir, tanah longsor, dan bencana alam lainnya yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi lokal selama beberapa dekade ini. Jadi ada yang berpikir bahwa pembukaan hutan untuk tambang itu untuk kesejahteraan, padahal itu justru membuat masyarakat lokal itu banyak kehilangan mata pencahariannya ya. Nah, deforestasi mempengaruhi produktivitas pertanian dan ketahanan pangan, mengancam daerah aliran sungai, pola cuaca, ya, dan serangga penyerbuk yang sangat penting bagi pertanian. Jadi merusak hutan itu luar biasa. Jadi kalau air tidak bersih lagi, longsor itu kan, kalau longsor sawah menjadi rusak karena tertutup oleh timbunan segala macam. Jadi misalkan lagi menanam itu jadinya tidak mendapatkan hasil, padahal petani sudah berkorban, sudah pakai input pertanian sudah digunakan, tapi pada akhirnya tidak bisa panen. Itu kan luar biasa sekali, itu petani rugi ya. Apa yang mereka mau kasih ke anaknya, ke anak istrinya, ke keluarganya jika mereka mengalami gagal panen? Apalagi petani kita tidak seperti petani di luar negeri. Petani di luar negeri itu kalau misalkan mereka rugi, maka negara bertanggung jawab untuk mengganti rugi karena mereka ada asuransi. Tapi kalau di Indonesia itu memang ada asuransi pertanian, tapi tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Jadi lagi-lagi kita terkendala ke moralnya para pejabat, hanya mengejar mengejar uang proyek ya dan segala macamnya. Jadi mudah-mudahan nih teman-teman yang ingin jadi pejabat, punya cita-cita ingin jadi pejabat, bisa menjadi pejabat yang baik, biar rantai kemiskinannya petani akan segera terputus, biar petani kita bisa sejahtera kayak petani-petani di luar negeri ya. Oke, selanjutnya, nah, mengalihkan hutan untuk penggunaan lahan lainnya akan menghilangkan pendapatan dan mengancam sektor penting ekonomi. Nah, singkatnya, pengundulan hutan merupakan krisis lingkungan utama yang mengancam kemampuan bumi untuk mendukung kehidupan manusia ya, seperti perubahan iklim, mengancam kehidupan manusia. Seperti kita ketahui bersama bahwa sebenarnya deforestasi. Forest itu hutannya, di D berarti menghilangkan hutan. Deforestasi merupakan strategi efektif untuk mempengaruhi perubahan iklim sekaligus meningkatkan penghidupan, kesejahteraan dan keamanan rakyat. Jadi untuk mengakhiri deforestasi ini, ada pakar yang mengatakan bahwa yang pertama harus diperbaiki itu adalah moral ya. Karena yang misalkan ada aturan, yang akan melaksanakan aturan itu adalah manusianya. Jadi kalau moral manusianya tidak bagus, maka tidak akan pernah berhasil. Oke. Yang kedua, kerusakan keanekaragaman hayati. Nah, jadi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan bagian terpenting dari sumber daya alam yang terdiri dari alam hewani, alam nabati ataupun berupa batu-batuan dan keindahan alam lainnya. Jadi, dan semua itu punya fungsinya masing-masing. Nah, keanekaragaman hayati yang tinggi di Indonesia disebabkan letaknya pada persilangan pengaruh antara benua Asia dan Australia. Nah, jadi sebelah barat wilayah Indonesia kayak Sumatera, Kalimantan dan Jawa dipengaruhi oleh sifat-sifat tumbuhan dan hewan oriental
Sementara seluruh pulau Papua, Australia dan Tasmania masuk dalam kawasan yang dipengaruhi oleh biografi Australia. Makanya kan dia kalau di Papua itu ada cendrawasih, ada banyak hewan-hewan itu yang ternyata didapatkan juga di Australia. Kalau di Papua ya. Kemudian Sulawesi, Nusa Tenggara dan Maluku merupakan peralihan antara keduanya sehingga bersifat unik dan dengan tumbuhan dan hewan yang sama sekali berbeda dengan oriental maupun Australia. Jadi dia peralihan kayak badak, bukan badak apa, anoa yang ada di Sulawesi Tenggara itu tidak ada di tempat lain. Anoa itu jadi dia betul hanya ada di Sulawesi Tenggara dan terancam punah. Jadi rata-rata ya hewan-hewan keanekaragaman hayati di Indonesia itu rata-rata ditemukan ketika sudah terancam punah. Beda dengan di luar negeri. Kenapa? Karena orang luar negeri itu sudah bisa mengidentifikasi jauh sebelum keanekaragaman hayati itu punah. Misalkan kayak di kampungku tuh banyak kerang-kerang dulu. Saya ingat cerita orang tua ya, katanya dulu pernah ada orang tua bilang begini, jangan dihabisi, jangan diambil terus itu kerang, karena suatu saat nanti anak-anak kalian tidak akan pernah kenal namanya. Dan memang terbukti sekarang anak-anak sekarang, kalau saya masih kenal karena waktu itu masih dapat, adik-adik saya tidak ada lagi yang tahu karena memang sudah tidak didapat itu, karena dihabiskan luar biasa, habis-habisan diambil gitu. Ketamakan ya, jadi tamak, tidak bermoral. Oke, selanjutnya Indonesia ini kan dianggap sebagai negara mega biodiversity ya. Jadi Indonesia menempati urutan papan atas berdasarkan keanekaragaman jenisnya dengan rincian. Urutan kedua setelah Brazil untuk keanekaragaman mamalia dengan 515 jenis yang 39% diantaranya merupakan endemik. Endemik itu hanya ada di sini, tidak ada tempat lain. Jadi 39%-nya 515 jenis ini diklasifikasi di tahun 2008 ya. Kemudian urutan keempat untuk keanekaragaman reptil yakni 511 jenis dan 150-nya adalah endemik. Kemudian urutan kelima untuk keanekaragaman burung. Jadi 1530 jenis dan 397-nya adalah endemik. Bahkan khusus untuk keanekaragaman burung pada Bangkok, Indonesia menempati urutan pertama, yaitu paru bengkok. Untuk burung paru bengkok Indonesia menempati urutan pertama 75 jenis dan 38 diantaranya adalah endemik. Jadi nggak ada di negara lain. Kemudian urutan keenam untuk keanekaragaman amfibi 270 jenis dan 100-nya adalah endemik. Kemudian urutan pertama untuk urutan keempat dunia untuk keanekaragaman dunia tumbuhan berjumlah 38.000 jenis. Kemudian urutan pertama untuk tumbuhan palmae 477 dan 225-nya adalah endemik. Luar biasa sekali, kaya sekali Indonesia ini. Kemudian urutan ketiga untuk keanekaragaman ikan tawar yaitu 1.400 jenis setelah Brazil dan Kolombia. Jadi luar biasa sekali kita keanekaragaman hayati. Kita banyak sekali spesiesnya dan banyak yang endemik. Jadi endemik itu tidak ada di negara lain, hanya ada di kita. Itu nikmat Allah yang mana lagi coba yang teman-teman kita dustakan kan? Luar biasa, kita diberi negara yang damai dengan berbagai macam suku, tapi kita tetap rukun, berbagai macam bahasa, tapi kita tidak saling menyindir dengan keramahannya. Coba kita kembalikan bagaimana negara lain dulu memandang Indonesia. Ya, sekarang kan kalau teman-teman mengikut-ikutan semua hal, maka kita jadi tidak punya ciri khas tersendiri. Jadi keanekaragaman hayati di Indonesia sebagian telah dimanfaatkan
sebagian baru diketahui potensinya, dan sebagian lagi belum dikenal. Jadi harus memang ada penelitian terus. Kemudian konsep keanekaragaman hayati ini sangat strategis dan penting karena telah banyak isu-isu yang timbul dan dapat dinaungi oleh satu istilah, yaitu keanekaragaman hayati. Jadi supaya tidak terancam punah, ya maka memang harus dilindungi. Nah, secara geografis, banyak masalah yang dihadapi dalam upaya melestarikan keanekaragaman hayati, seperti pesatnya pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang disertai eksploitasi yang tinggi pada sumber daya alam. Keterancaman tersebut terutama disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berlebihan, termaksud secara ilegal, dan yang kedua, kerusakan habitat yang disebabkan oleh konversi dan penggunaan bahan-bahan berbahaya dalam pemanfaatan sumber daya. Kayak misalkan ini tadi kan kita bahas yang keanekaragaman hayati yang di darat ya, yang berhubungan dengan hutan tropis. Kayak misalkan kalau di laut itu penggunaan bahan peledak, penggunaan bius dan segala macamnya, itu penggunaan pukat harimau, dan itu kan bisa merusak keanekaragaman. Terus kayak di hutan, kayak misalkan penggunaan pupuk non organik yang berlebihan, itu juga bisa merusak. Nah, jadi kemudian secara geografis kepunahan dapat terjadi di tingkat yang sangat lokal, yaitu satu atau dua populasi di suatu tempat yang mengalami kepunahan. Jadi, namun ada juga kepunahan yang namanya kepunahan global. Nah, kepunahan global terjadi apabila seluruh populasi di sebaran alami spesies telah punah. Selain itu, kepunahan juga dapat terjadi hanya di habitat alamnya. Jadi kayak harimau Sumatera itu kan terancam punah. Kayak gajah juga terancam punah. Burung cendrawasih juga terancam punah. Kan burung cendrawasih hanya di Papua, tidak ada tempat lain ya. Jadi luar biasa sekali kita, banyak anugerah yang diberi Allah ya. Nah, kemudian menjadi masalah yang kemudian munculnya kesadaran terhadap ancaman kepunahan spesies ini biasanya memakan waktu yang cukup lama. Jadi orang akan menyadari, oh ini sudah terancam, itu butuh waktu yang lama. Hal ini karena upaya pemulihan dampak negatif terhadap lingkungan lokal, regional ataupun nasional memerlukan waktu yang cukup lama pula. Kenapa? Tadi kita kurang penelitian. Bagaimana mau ditahu coba kalau tidak ada penelitian? Siapa pula yang mau pergi? Misalkan kalau orang kampung, mana pula dia tahu itu harus dilestarikan. Harus ada orang yang punya konsen di keilmuan di situ. Dan ini butuh berbagai macam disiplin ilmu, tidak hanya umpamanya orang biologi, tidak hanya misalkan orang silvikultur ya, tapi semuanya. Jadi harus orang sosiologi, orang yang punya ilmu kemasyarakatan, karena kan rata-rata di daerah-daerah terpencil, jadi harus didekati masyarakatnya begitu. Tidak bisa kita langsung masuk begitu saja. Nah, kemudian perlindungan yang efektif bagi kelestarian jangka panjang keanekaragaman hayati di tingkat ekosistem, spesies dan genetik sangat diperlukan bagi masa depan untuk manusia. Jadi harus dilindungi. Nah, meskipun tujuan kita ini yang mulia, ingin melindungi biar anak cucu ke depan juga bisa menyaksikan keanekaragaman hayati ini ya. Tapi kan ya kendalanya juga banyak ya. Nah, jadi ada beberapa upaya untuk bisa memberikan kayak semacam kayak pendidikan masyarakat begitu ya, program pendidikan, penyuluhan ya, dan penyadaran masyarakat. Jadi penyuluhan itu kan penyadaran masyarakat. Jadi kalau umpamanya penyuluhnya cerdas, banyak mendapat informasi, banyak mencari info, nanti dia bisa mendidik petaninya agar tidak
rusak alam kayak hutan seperti itu. Nah, kemudian dari aspek pelestarian, kepedulian terhadap pelestarian keanekaragaman hayati masih sebatas kalangan yang bertugas menangani. Jadi selama ini kan masih sebatas itu, ya. Kemudian dalam rencana aksi untuk melestarikan keanekaragaman hayati ada 3 prinsip yang telah dicanangkan dunia. Kenapa keanekaragaman hayati ini juga menjadi perbincangan? Karena dia masalah global, ya. Nah, pendekatan ini lebih bersifat holistik, yaitu pendekatan menyeluruh yang diharapkan dapat melindungi spesies dengan tidak meninggalkan aspek manfaat. Yaitu pertama safe, yaitu perlindungan atau dijabarkan sebagai usaha pengelolaan legislasi, perjanjian internasional dan sebagainya. Yang kedua study. Nah, penelitian dalam keanekaragaman hayati sangat penting. Ya, penelitian itu sangat penting karena penggunaan maupun pelestarian yang tidak dapat dilakukan tanpa penelitian ilmiah. Penelitian dapat meliputi penelitian dasar seperti penelitian keragaman spesies, habitat, komunitas, ekosistem, juga perilaku serta ekologi dan dari spesies. Maka dari itu penelitian terus dikembangkan agar pemanfaatan sumber daya hayati dapat lestari dan berkelanjutan. Kemudian yang ketiga use. Dalam pemanfaatan atau uses sering direncanakan untuk program-program manfaat bagi masyarakat, bagi komoditi perdagangan, turisme dan jasa. Jadi benar-benar harus diatur sedemikian rupa, masyarakatnya harus disadarkan. Jadi tugas bukan cuma tugas 1-2 orang, tapi tugas kita semua. Nah, kemudian ada pendapat dari Baikuni 2007 menjelaskan ada 5 karakteristik yang menjadi konsep dasar dalam pengelolaan sumber daya hayati ini, ya, keanekaragaman hayati. Pertama, menekankan pada aktor lokal. Nah, karena kenapa tadi? Karena rata-rata ya keanekaragaman hayati ini kan ada di desa. Dalam upaya pemanfaatan sumber daya, jadi aktor-aktor lokal, karena biasanya kan orang desa itu ada orang-orang tertentu yang disegani. Kemudian yang kedua, berupaya untuk meningkatkan produktivitas dan memperbaiki kapasitas regenerasi bagi sumber daya tersebut. Kemudian yang kedua, meningkatkan kesejahteraan rumah tangga dan keadilan sosial. Ya, jadi sebuah negara akan kacau jika pemerintahannya tidak adil, jika masyarakatnya merasa tidak ada keadilan yang didapatkan, ya. Yang keempat, memberikan perhatian pada pencapaian perkembangan manusia seperti peningkatan kualitas hidup dan peningkatan pengetahuan lokal sebagai upaya yang penting bagi generasi mendatang. Yang kelima, mempertimbangkan karakteristik sumber daya dan kemampuan daya dukung lingkungan agar dicapai pemanfaatan berkelanjutan. Nah, kita sudah pernah bahas kan tentang daya dukung lingkungan. Kalau lupa, coba nonton kembali. Oke, yang berikutnya tadi keanekaragaman hayati. Sekarang yang berikutnya adalah gas rumah kaca. Kenapa ya namanya gas rumah kaca? Apakah dari rumah kaca? Nah, jadi perubahan iklim telah menjadi sebuah fenomena. Jadi gas rumah kaca ini sebuah fenomena iklim yang banyak dibicarakan di beberapa dekade. Ada yang pro, tapi lebih banyak yang ada yang pro, ada yang kontra, tapi lebih banyak yang pro. Jadi, apa itu gas rumah kaca? Gas rumah kaca merupakan gas-gas yang dikatakan menjadi penyebab dari perubahan iklim, ya. Jadi bukan hanya dihasilkan oleh alam seperti berasal dari letusan gunung Merapi, namun gas rumah kaca juga dihasilkan oleh kegiatan manusia. Nah, jadi meningkatnya emisi gas rumah kaca di atmosfer menyebabkan kenaikan suhu udara. Kenaikan suhu udara menyebabkan bumi semakin panas dan dikenal dengan istilah pemanasan global. Ya, jadi hasil dari efek rumah
rumah kaca itu namanya pemanasan global. Pemanasan global ini telah memaksa cuaca dan iklim melampaui ambang batas toleransinya. Iklim menjadi sulit diprediksi secara akurat. Nah, gas rumah kaca merupakan gas-gas hasil pemanasan bumi yang kemudian dilepas menuju atmosfer sehingga menyebabkan terbentuknya efek rumah kaca. Sebenarnya penggunaan istilah efek rumah kaca ini diadopsi dari petani di negara Eropa dan Amerika karena mekanisme pemanasan bumi sama seperti terjadi di rumah kaca yang digunakan untuk perkebunan di negara tersebut. Jadi efek rumah kaca ini ya, jangan salah paham. Oh, mungkin karena rumahnya banyak kaca, bukan seperti itu. Ya. Jadi bukan karena rumahnya banyak kaca. Makanya dia efek rumah kaca, bahwa cahaya matahari dipantulkan dari kaca. No, itu hoax. Jadi efek rumah kaca ini karena banyaknya emisi dan tidak ada lagi pohon yang akan menangkap itu, jadi langsung ke atmosfer. Makanya atmosfer mengembalikannya ke bumi. Bukan karena rumah ada kacanya ya. Tapi memang sebaiknya jangan pakai kaca deh, mahal. Oke, lanjut. Oke, biasanya para petani menggunakan rumah kaca. Oh, ini sejarahnya rumah kaca ya. Kemudian meningkatnya gas rumah kaca dikontribusi. Jadi yang berkontribusi terhadap efek gas rumah kaca ini, pertama energi. Jadi yaitu pemanfaatan berbagai macam bahan bakar fosil atau BBM. Jadi kalau tidak ada yang penting tidak usah keliaran, bikin habis bensin. Itu juga menyebabkan efek rumah kaca. Itu kandal pot kamu tuh kamu pakai buat keliling-keliling, itu menjadi salah satu kontributor untuk efek rumah kaca. Efek rumah kaca ya. Energi. Kemudian yang kedua, kehutanan. Salah satu fungsi hutan adalah sebagai penyerap emisi gas. Tadi saya bilang ya, tidak ada lagi hutan, makanya langsung dipantulkan ke atmosfer. Karena hutan dapat mengubah CO2 menjadi O2. Nah, sehingga pengerusakan hutan akan memberikan kontribusi terhadap naiknya emisi gas rumah kaca. Yang ketiga, peternakan dan pertanian. Wah, gawat. Jadi di sektor ini emisi gas rumah kaca dihasilkan dari pemanfaatan pupuk non-organik. Di sektor ini emisi gas rumah kaca dihasilkan dari pemanfaatan pupuk, pembusukan sisa-sisa pertanian, dan pembusukan kotoran-kotoran ternak serta pembakaran. Jadi kalau umpamanya di kampungnya masih bakar kebun supaya menanam lagi, maka mungkin sebisa mungkin diedukasi. Saya di kampung itu masih pakai bakar-bakar begitu. Jadi sudah beberapa kali saya bilang bahwa itu tidak bagus. Saya sampaikan juga apa yang tidak bagus. Salah satunya adalah dulu banyak air ya, banyak mata air di kebun, tapi sekarang sudah hilang. Saya bilang itu karena diserap, karena dibakar terus, makanya air menjadi sedikit. Karena panas itu kan menyerap air. Itu kalau umpamanya masa air itu kan lama-lama habis karena diserap oleh panas. Seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya sampah. Sampah sebagai salah satu kontributor terbesar bagi terbentuknya gas metan, yaitu CH4, karena aktivitas manusia sehari-hari. Jadi itu sampah-sampah kalian, sampah-sampah kita itu adalah penghasil gas metan. Dan biasanya gas metan ini dihasilkan kan dari pembusukan. Nah, kalau orang kreatif ada beberapa itu gas metan ini bisa dihasilkan untuk energi. Jadi ada beberapa daerah itu bikin biogas. Nah, biogas itu menghasilkan gas metan namanya. Gitu. Nah, kemudian gas-gas apa saja sih yang terdapat di gas rumah kaca ini? Yang pertama CO2 atau karbon dioksida ya. Sorry ya saya giniin kakinya capek. Oke.
Jadi CO2 adalah gas rumah kaca terpenting penyebab pemanasan global yang sedang ditimbun di atmosfer karena kegiatan manusia. Sumbangan utama manusia terhadap jumlah karbon dioksida dalam atmosfer berasal dari pembakaran bahan bakar fosil. Itu BBM ya, itu bahan bakar fosil. Oke. Kalau yang bukan fosil itu ya yang biogas. Kalau mau ramah lingkungan maka menggunakan biogas. Yaitu minyak bumi, batu bara dan gas bumi. Itu batu bara yang di Kalimantan yang bikin orang jadi bos-bos 7 turunan katanya kaya. Itu adalah penyumbang CO2 yang merusak atmosfer. Yang merusak yang membuat iklim menjadi tidak bisa terprediksi. Kemudian yang kedua, H2O atau uap air. Uap air merupakan penyumbang terbesar bagi efek rumah kaca. Uap air tidak terlihat dan harus dibedakan dari awan dan kabut yang terjadi ketika uap membentuk butir-butir air. Jumlah uap air dalam atmosfer berada di luar kendali manusia dan dipengaruhi terutama oleh suhu global. Jika bumi menjadi lebih hangat, jumlah uap air di atmosfer akan meningkat karena naiknya laju penguapan. Ini akan meningkatkan efek rumah kaca dan pemicu naiknya pemanasan global. Jadi menguap tuh air, jadi kita jadi kekurangan air. Yang kedua, CH4, yaitu gas metana. Jadi metana dihasilkan ketika jenis-jenis mikroorganisme tertentu menguraikan bahan organis pada kondisi tanpa udara. Jadi kalau kita nanti teman-teman harusnya ya kalau bukan pandemi nanti bakalan diajarkan cara pengomposan. Nah, pengomposan itu adalah salah satu kegiatan yang menghasilkan gas metana. Nah, gas ini juga dihasilkan secara alami pada saat pembusukan biomasa. Makanya kalau misalkan nih kalau ada sawahnya orang tuanya, kalau habis panen, kalau masih ada sisa-sisanya itu minta ditutup. Kalau tidak ditutup, dia menghasilkan gas metana. Gas metananya naik ke atmosfer. Jadilah pemanasan global. Seperti itu. Yang keempat, chlorofluorokarbon atau CFC. Nah, ini adalah sekelompok gas buatan. CFC mempunyai sifat tidak mudah terbakar dan tidak beracun. Sebenarnya CFC ini amat stabil sehingga dapat digunakan dalam berbagai peralatan, mulai digunakan secara luas setelah Perang Dunia Kedua. Oh, ini salah satu gasnya ya. Oke, kita lanjut yang kelima, O3, yaitu ozon. Ozon terdapat secara alami di atmosfer. Kan ada tuh pernah teman-teman dengar lapisan ozon semakin menipis, seperti itu ya. Kemudian di troposfer, ozon merupakan zat pencemar hasil sampingan yang terbentuk ketika sinar matahari bereaksi dengan gas buang kendaraan bermotor. Ozon pada troposfer dapat mengganggu kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan. Jadi dia adanya di atmosfer, tapi bisa mengancam kehidupan manusia kalau orang semua pada mobil. Makanya kenapa itu kayak di Jepang itu orang lebih memilih naik sepeda karena dia tahu asap kendaraannya itu tidak sehat. Ya, oke. Kemudian bagaimana upaya untuk menekan laju peningkatan pemanasan global? Yang pertama, penggunaan varietas. Nah, ini nih kita orang pertanyaan nih. Semakin lama periode tumbuhan tanaman, akan semakin banyak pula eksudat dan biomasa akar yang terbentuk sehingga emisi gas CH4 menjadi tinggi. Nah, jadi ini semakin banyak dan merata perakaran tanaman, maka akan semakin besar pula distribusi eksudat ke dalam tanah. Jadi beberapa varietas yang telah diteliti menghasilkan emisi gas rumah kaca yang rendah seperti IR64. Ini varietas padi ya, karena padi itu yang menyumbang banyak ini CO2. Yang pertama tadi IR64
Dodokan, Tukat Balian, Batanghari, Ciherang, dan Inparisa. Jenis padi yang mampu menghasilkan emisi gas rendah adalah jenis pada tipe baru. Jenis padi sawah, padi pasang surut, dan padi tahan rendaman menghasilkan emisi gas CH kategori sedang. Sedangkan jenis padi hibrida menghasilkan emisi gas CH4 yang tinggi. Ini saya ambil dari lamannya Kementerian Pertanian. Jadi justru ternyata yang hibrida itu hasil persilangan ya. Itu yang umurnya pendek, ternyata dia banyak menghasilkan CH4. Jadi ternyata yang varietas dulu jauh lebih bagus. Kemudian yang kedua, pemberian pupuk N atau urea dan ZA berpotensi menyumbangkan gas rumah kaca. Teknik lain yang diketahui dapat mengurangi emisi CH4 adalah mengkombinasikan penggunaan pupuk organik dengan pupuk N. Untuk mengaplikasikan pupuk N dengan cara membenamkan ke dalam tanah, cara tersebut juga dapat mengurangi hilangnya N karena volatilisasi. Yang keempat, pengaturan air. Jadi pada kondisi tergenang, emisi gas CH4 lebih tinggi. Jadi kayak padi misalkan, jangan sampai dibiarkan merendam terus. Yang keempat, pengolahan tanah. Dan ternyata pengolahan tanah itu justru yang banyak menghasilkan CH4. Justru pada sistem tanam tanpa olah tanah atau TOT itu yang akan menghasilkan emisi yang sedikit. Makanya saya belajar dari kampung itu tidak ada tanpa pengolahan tanah kalau di kampung itu. Jadi sudah nggak diolah tanahnya, tinggal ditanam. Nah itu ternyata justru membuat menghasilkan emisi yang sedikit ya. Kemudian penggunaan herbisida. Nah penggunaan herbisida paraquat dan glifosat dapat menurunkan emisi gas CH4. Ini yang jenis-jenis ini bisa ada dijual di toko tani. Saya lagi nggak iklan. Oke, selain herbisida paraquat dan glifosat, penggunaan organoklorin dan heksaklorosikloheksan (HCH) juga dapat menekan perkembangan bakteri patogen. Metanogen. Metanogen itu bakteri yang menghasilkan gas metan, ya. Kemudian nitrifikasi inhibitor, yaitu proses nitrifikasi yang menghasilkan nitrat dan berlangsung secara alamiah diperlukan oleh tanaman. Namun demikian, bila proses tersebut lebih cepat daripada serapan nitrat tanaman, maka nitrat akan mencemari lingkungan. Beberapa bahan penghambat nitrifikasi dari industri kimia antara lain DCD, nitraprin, banyak nih, nanti teman-teman bisa baca deh, banyak susah-susah namanya, pakai nama asing. Yang terakhir, pencemaran wilayah pesisir dan laut. Oke, jadi wilayah pesisir tadi kita bicara tentang darat. Saya teringat dengan ayat Al-Quran bahwa janganlah berbuat kerusakan di darat dan di laut. Sekarang kita bahas laut, pesisir dan laut ya. Jadi wilayah pesisir didefinisikan sebagai wilayah daratan yang berbatasan dengan laut. Batas daratan meliputi daerah-daerah yang tergenang air maupun yang tidak tergenang air, yang masih dipengaruhi oleh proses-proses laut seperti pasang surut, angin laut, dan intrusi garam. Sedangkan batas di laut ialah daerah-daerah yang dipengaruhi oleh proses-proses alami di daratan seperti sedimentasi dan mengalirnya air tawar ke laut, serta daerah-daerah laut yang dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan manusia di daratan. Itu menurut Bengen. Jadi kawasan pesisir adalah peralihan atau tempat pertemuan antara daratan dan lautan. Jadi sumber daya pesisir dibagi 4. Yang pertama, sumber daya dapat pulih. Sumber daya yang dapat pulih antara lain ikan, rumput laut, mangrove, termasuk kegiatan marikultur. Jadi yang dapat pulih, yang bisa dipulihkan kembali. Kemudian yang kedua, sumber daya tidak dapat pulih.
Sumber daya yang terdapat pulih antara lain berupa mineral, pasir laut, minyak bumi, dan gas alam. Jadi gas alam tuh ada ya di laut. Itu pasir laut, makanya nggak boleh diambil. Kayak di kampungku tuh ada dulu. Itu kita tidak bisa kelilingi saking panjangnya. Tapi terakhir kemarin 2020 akhir setelah Lebaran saya ke tempat itu, ya Allah ternyata tinggal sedikit. Karena habis diambil oleh orang-orang tak bermoral ya. Kemudian yang berikutnya adalah energi kelautan seperti energi kelautan antara lain gelombang laut, pasang surut air laut. Itu energi loh. Ada daerah di Gorontalo itu menggunakan energi laut. Jadi dia pakai gelombang itu digunakan untuk listrik. Kemudian jasa-jasa lingkungan kelautan seperti pariwisata bahari dan transportasi laut. Itu juga transportasi laut, misalkan nelayan dia buang solarnya di laut, itu juga bisa merusak laut. Nah, pemanfaatan potensi wilayah pesisir menunjukkan peningkatan yang sangat tajam dari waktu ke waktu. Jadi ada kalanya pemanfaatan potensi wilayah pesisir tidak lagi sesuai dengan daya dukung dan asas pemanfaatan secara optimal dan berkelanjutan. Jadi pesisir ini sebagai kawasan yang strategis dan memiliki potensi yang sangat besar, daerah pesisir tidak terlepas dari persoalan. Salah satunya adalah persoalan pencemaran pada perairan. Nah, salah satu yang banyak mencemari laut adalah namanya methylene blue active substances atau MBAS atau deterjen. Jadi deterjen merupakan limbah pemukiman yang paling potensial mencemari air laut karena sukar diuraikan oleh bakteri sehingga tetap aktif untuk jangka waktu yang lama. Jadi penggunaan deterjen, makanya sekarang orang sedang mencari, kalau orang yang sadar lingkungan ya, saya pun sendiri masih pakai deterjen karena ada beberapa deterjen ramah lingkungan, tapi ya lumayan harganya mahal. Itu ya kendalanya, kayak kita pokoknya dari segala sisi itu belum ada dukungan untuk bahan-bahan yang ramah lingkungan seperti itu. Jadinya memang agak susah. Makanya sebaiknya jangan terlalu banyak pakai deterjen. Kalau misalkan mencuci sampai busanya berbusa-busa, jangan sampai seperti itu karena memang tidak bisa diuraikan. Dan kalau air deterjen ini misalkan kayak kita di kota ini kan ada gotnya kan turun ke laut, itu rusak laut itu air deterjen itu ya. Jadi permasalahan dalam pengelolaan pesisir di Indonesia terkendala pada masalah manajemen dan masalah teknis yang bersumber dari daratan dan lautan. Pengelolaan pesisir belum dilaksanakan secara terpadu, namun masih terkesan sektoral. Jadi, padahal pengelolaan pesisir dan lautan terpadu merupakan suatu proses dinamis dan kontinu dalam pembuatan keputusan untuk pemanfaatan, pembangunan, dan perlindungan kawasan pesisir dan lautan beserta sumber daya alam secara berkelanjutan. Jadi selama ini dalam pelaksanaan program tidak didasarkan pada rencana strategis pengelolaan pesisir yang disusun dengan melibatkan semua stakeholder atau sudah ada rencana strategisnya sebenarnya, namun pelaksanaan program atau proyek tidak berdasarkan pada rencana strategis yang telah dibuat tersebut. Yang berikutnya adalah koordinasi yang belum baik juga merupakan salah satu kendala. Jadi beberapa daerah belum membentuk tim teknis pengelolaan pesisir secara terpadu sehingga koordinator atau leading sektor yang menangani pengelolaan pesisir dan lautan itu menjadi tidak jelas. Nah, pemahaman atas pengelolaan pesisir secara terpadu oleh aparat pengelolaan belum merata dan tidak paham sama sekali. Jadi biasanya orang-orang di dinas kelautan saja tidak mengerti tentang kelautan. Karena kenapa? Banyak orang di dinas kelautan itu justru sebenarnya bukan bidangnya kelautan. Karena ada keluarganya, jadi masuklah dia jadi pegawai di situ. Atau karena dia nyogok, jadinya dia luluslah di situ dan segala macamnya. Jadi saya banyak
sumber daya manusia yang di dinas-dinas itu ya, tidak semua sih, tapi kebanyakan memang bukan bidangnya di situ, hanya sekedar misalkan karena kedekatan dengan pejabat misalkan, jadinya dia bisa kerja di situ. Sementara banyak misalkan orang kelautan yang punya potensi tapi tidak bisa diterima karena tidak ada keluarganya. Nah, kemudian masalah manajemen yang lain adalah kurangnya data dan informasi yang valid atau belum adanya database manajemen untuk pengelolaan pesisir. Adanya ego sektoral itu kayak gini, misalkan orang kehutanan pengen mengurus mangrove, jadi pengen dia urus sendiri, tidak mau kerja sama dengan orang kelautan, tidak mau tidak mau kerjasama dengan orang perikanan, pokoknya dia ego sektoral gitu. Jadi saling mau melaksanakan kegiatannya sendiri, tidak mau berkoordinasi. Coba teman-teman cari, belum ada satupun proyek di Indonesia yang melibatkan semua kementerian. Itu bayangkan satu pemerintahan saja tidak kerjasama. Jadi kayak misalkan mau bikin kayak jembatan itu sebenarnya itu ditolak oleh orang kelautan karena memang merusak laut. Jadi jembatan itu merusak laut, yang kayak saya lihat di Palopo ini banyak timbunan. Oh, nanti lihat-lihat saja ke depan bagaimana ini hasilnya nanti di Palopo ini. Karena banyak timbunan, itu tidak baik sekali, itu menimbun laut ya. Kayak daerah-daerah pesisirnya itu ditimbun untuk dibangun. Itu kan sudah menyalahi, itu tidak diatur begitu. Orang yang memberi izin saja tidak mengerti bahwa itu merusak ekosistem. Nah, mungkin itu saja ya materi kita kali ini. Wah, luar biasa, hampir sejam ya materinya, karena memang untuk 2 kali pertemuan. Oke, tugasnya karena ini materi terakhir, nanti insya Allah tugasnya nggak dibahasin deh, akan saya kirim ke ketua kelasnya, ke grup apa yang akan jadi tugasnya. Jadi nanti ada tugas untuk pertemuan ini sama tugas untuk pengganti UTS. Jadi kita tidak akan pakai soal, tapi nanti akan menghasilkan karya. Jadi teman-teman akan membuat sebuah karya yang bisa teman-teman nonton atau nikmati ya. Nanti saya kirim di grup insyaallah. Oke, mungkin ini saja ya materinya, hampir sejam ya. Saya juga udah dari tadi ngomong, luar biasa capek. Semoga teman-teman sehat semua, dan bisa belajar dengan baik. Nanti kita ketemu lagi di mata kuliah yang semester ganjil. Saya ngajar mata kuliah apa ya, nanti aja deh. Oke, itu saja ya. Makasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih kalau yang sudah bersedia nonton. Jika dirasakan bermanfaat, bisa kok dibagikan supaya bukan cuma teman-teman yang mendapatkan ilmu tentang ekologi ini. Oke, mungkin itu saja. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tetap semangat.